Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang sesuatu pertanyaan dari penggunaan dari ujian online di Google Form dengan menggunakan timer, di mana di video sebelumnya memang saya sudah buatkan, yaitu menggunakan timivi.me ya. Jadi kita sudah gunakan, tetapi ada muncul suatu masalah di mana masalah ini memang mungkin tidak terlalu besar, tapi kita coba jelaskan. Nah, sedikit di sini ada tulisannya, sekali pakai link soal, habis itu tak bisa lagi ya. Jadi ketika saya coba cari link ini, http timify.me ya, soal latihan tadi bisa ya, saya cobakan, tetapi yang kedua setelah itu tidak bisa. Maka yang muncul itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, yang muncul itu di tampilannya, saya buka di Android, tampilannya sorry link is not found or has already been used. Artinya sorry, link tidak ditemukan atau sudah digunakan gitu. Jadi link itu berarti ada masalah gitu. Kenapa tidak bisa digunakan lagi? Karena memang link itu hanya digunakan untuk satu orang saja. Jadi bagaimana mengatasinya? Nah, kita akan coba lihat di video kali ini. Kita akan bahas bagaimana caranya supaya link ini tidak digunakan oleh satu orang saja ya. Jadi ketika misalnya kita klik link ini, maka otomatis untuk yang lain tidak bisa coba gitu. Kenapa? Karena memang penggunaan timivi.me ini dia harus sesuai dengan responden. Jadi kita antisipasi bagaimana caranya supaya link ini bisa digunakan. Jadi kita tidak, ibaratnya kita tidak bisa mengirimkan ini di suatu link gitu misalnya ya. Tapi kita coba aja dulu, kita coba jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita coba langsung ke websitenya timivi.me ya. Oke, nah inilah tampilan dari website timivi.me ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ini yang sudah saya buatkan semalam. Nah, saya akan coba buatkan ulang pembuatan daripada soal online ya, tapi kita koneksikan dengan menggunakan timer di Timivi. Nah, coba kita ulangi kembali. Nah, supaya tidak terjadi lagi masalah di kemudian hari, artinya di salah pengertian ya. Oke, kita coba dia mulai dari drive ya, kita buat soal yang baru. Oke, kita coba tunggu sebentar. Oke, misalnya ini saya buat yang ini. Oke, ujian online misalnya kita buat di sini pertanyaannya ya. Oke, saya buat dulu pertanyaannya.
Oke, saya jadikan kuis ya, saya jadikan kuis, coba saya jadikan kuis. Oke, ini sudah. Yes, dah. Nah, kemudian saya pilih jawabannya. Ini poinnya 1, ya, jawabannya di sini 2 ya. Oke, selesai. Nah, oke, kalau misalnya mau saya tambahkan, baru misalnya saya ambil dari Word ya kan, saya ambil dari Word di sini. Dokumen ya, saya coba buatkan soal. Nah, di sini misalnya ini saya coba ambil dari Word, baru saya kopikan ya. Oke, saya copy kemari. Oke, misalnya gini, baru saya ambil optionnya. Ini saya ambil optionnya, saya copy. Ini langsung saya buat di sini, opsi. Oke, langsung kita pilih di sini jawabannya. Misalnya di sini poinnya 1. Oke, marmut ya. Oke, kita coba gini ya. Oke, selesai. Nah, kita buat ke sini pengaya ya. Kita coba ke pengaya kembali, Bapak Ibu ya. Kita coba kembali ke sini, baru kita buat TIMIV. Oke, configure ya. Oke, kita coba kembali. Nah, please read careful ya. Nah, ini coba enable add-on for this form. Oke. Nah, sudah kita lihat. Kita tunggu. Oke, sudah ya. Sudah add-on enable. Jadi oke, sekarang sudah muncul soalnya di timiv.me ya. Kita lihat di sini sudah ada 2 saya buatkan, yang di video sebelumnya dan yang sekarang ini. Nah, sekarang kita coba buatkan di sini ada create test ya. Ini public form link. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang tadi, bahwasannya kenapa linknya ini hanya 1 kali digunakan ya. Benar, memang linknya ini hanya 1 kali digunakan karena memang pengaturannya dibuatkan 1 ya. Jadi buat Bapak Ibu, untuk membuatkan linknya di sini kita harus menggunakan nama-nama siswa tersebut. Jadi tidak perlu juga menggunakan Gmail ya. Kita tinggal buatkan, nanti baru kita copy semua linknya, atau dengan cara yang lain juga bisa. Nah, coba kita lihat di sini ya kan. Di sini ada namanya public form link. Jadi kalau ini misalnya kita buatkan, berarti kan plus ini click to create unique link for an online test for your respondent. Don't forget each respondent must have their own personal online test link. Jadi artinya ini harus menggunakan tesnya itu atau tes linknya itu hanya personal, pribadi gitu. Jadi kalau ini kita gunakan, alternatifnya adalah you can share public link with a group of people, even enable registration. Please be aware, if you enable registration, one person may access the form from multiple email account. Jadi tetap dia hanya 1 juga. Jadi coba misalnya kita tes dari sini ya Bapak Ibu ya, kita tes dari sini. Maka di sini, nah kita harus tambahkan nama-nama, misalnya boleh pakai Gmail, boleh juga kita menggunakan nama-namanya. Kalau misalnya kita punya nama siswa misalnya ada banyak, misalnya kita mau ujiankan ada 20 orang, maka kita buatkan di sini namanya Rika misalnya, baru koma Rudi gitu ya. Kita tandai di sini koma Jibang misalnya, kita tambahkan kemudian Tika misalnya, kemudian Rani, oke. Kemudian Golap misalnya, koma Nino misalnya, Nino, kemudian Raden, oke. Kemudian
Indra misalnya, kemudian Tuti misalnya, kemudian Vino ya, Vino G. Bastian ya kan. Oke, Angel, kemudian Robi ya, kemudian Sarah misalnya. Oke. Nah, kemudian Hiras ya. Oke, jadi di sini kita sudah buatkan nama-namanya Bapak Ibu ya. Nah, kita buatkan namanya di sini, baru kita klik di sini time duration-nya misalnya 3. Nah, baru kemudian di sini kita klik auto. Nah, ini hanya solusi menjawabnya yang tadi ya. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, kita lihat di sini create ya. Kita create, maka yang muncul di sini adalah link-link daripada siswa yang tadi yang kita buat. Nah, di sini muncul linknya semua. Untuk link si Robi dengan si Sarah dengan si Hiras itu berbeda. Pino juga berbeda, Angel juga berbeda. Kemudian Nino, Raden, Indra, Tuti, Jibang, Tika, Rani, Golap, Rika, Rudi. Nah, ini berbeda linknya. Jadi memang dia tidak bisa digunakan untuk satu link untuk semua, tapi untuk yang ini ya, untuk yang di sini tadi create test. Nah, kita bisa buat nanti. Nah, ini kita buat di sini, maka kita copy URL masing-masing. Ini kita copy URL ini, baru kemudian kita share ke siswanya langsung. Jadi yang bisa buka ini hanya si Robi. Nah, yang buka ini hanya si Sarah. Jadi kalau misalnya saya buat di sini copy URL, nah baru saya masukkan misalnya di sini, saya paste. Nah, maka ini bisa diujiankan karena di sini ada nama Robi. Jadi si Robi yang bisa ujian gitu. Nah, oke, langsung dia mulai gitu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita open. Nah, si Robi bisa ujian. Nah, oke Bapak Ibu ya, si Robi bisa ujian. Nah, dia waktunya ada di sini 3 menit ya, mundur dia sudah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana kalau kita praktekkan tadi ini cara ya, kita copy URL-nya. Nah, kita kasih sama dia, baru dia buka gitu. Dia buka. Nah, dipastikan misalnya kita Sarah. Nah, jadi si Sarah juga bisa buka. Nah, di situ ya. Si Sarah juga bisa buka. Oke, kita tunggu Bapak Ibu ya. Nah, si Sarah juga bisa buka. Oke, ini dia. Nah, open the form. Jadi dia bisa ujian juga Bapak Ibu ya, si Sarah. Nah, jadi demikian caranya untuk mengatur kita misalnya supaya bisa dia terkoneksi secara per orang gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya misalnya ini bisa link, misalnya kita buat contohnya ke apa ya, ke atau website gitu ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana mengkoneksikan ke website. Jadi caranya mengantisipasinya tadi ya seperti ini dulu. Nanti saya buatkan di tutorial bagaimana mengkoneksikannya ke website. Nah, boleh juga dari sini Bapak Ibu kita lihat di sini. Nah, ini sudah lengkap dari nama-namanya ya kan, sudah kita buatkan URL-nya semua, siswanya. Jadi kalau misalnya siswa kita ada sebanyak 100, ya harus kita buat sebanyak 100 gitu. Nah, tetapi di sini ada satu yang perlu membantu kita Bapak Ibu, public form link katanya, public form link, atau yang tadi di sini juga yang tadi pertama kali muncul gitu. Nah, di sini ada public form link. Nah, di sini ada satu link yang bisa memasukkan beberapa orang, tapi kuotanya hanya 100 gitu. Kuotanya hanya 100. Jadi di sini ini sebenarnya nanti berbayar ya. Jadi saya copy linknya, maka ini bisa saya share ke grup WA atau yang lain, atau di website juga bisa, tapi dia hanya bisa 100 orang masuk. Nah, 100 orang masuk. Nah, misalnya saya copy di sini linknya tadi. Nah, saya enter, maka yang bisa masuk kemari hanya 100 orang. Ujian online by Edison Hutagaul ya. Nah, jadi yang bisa masuk kemari hanya 100 orang. Jadi bisa dia masuk dari sini, sign in with Google atau your email, atau dari sini ketika misalnya masukkan email, maka
dapatlah linknya gitu ya, dapatlah linknya, atau kita masuk dari sini. Misalnya saya masuk dari sini, sign in with Google. Saya buka misalnya, saya masuk misalnya dari sini, saya coba ya. Oke, saya coba masuk. Nah, oke, saya bisa ujian ini Bapak Ibu ya. Saya bisa ujian ini. Saya klik. Ini dia ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, bisa kita lihat tadi ini 1 menit. Oke, saya selesaikan nih. Oke, kita lihat ini saya close. Nah, baru dari sini kembali ya kan, dari sini tadi kita copy link ini lagi balik misalnya, atau tadi kita copy lagi, sudah dikopikan tadi. Saya mau ujian lagi misalnya. Saya ujian lagi. Ah, tadi emailnya ini kita sudah gunakan, jadi kita ganti dengan email yang lain. Email yang lain siswanya masuk. Kita misalnya ganti dengan email yang lain, misalnya ini. Saya gunakan ini, maka dia bisa masuk juga. Nah, ini dia bisa masuk ya, bisa masuk juga. Sudah. Oke, itu dia ya. Jadi begitulah caranya mengantisipasi supaya dia tidak muncul hal-hal yang tadi Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan ini ya. Nah, kalau kita gunakan ini, maka yang bisa ini hanya 100 orang. Tapi itu pun harus di sini kita buat Bapak Ibu. Nah, ini kita tadi kan di sini ada linknya ya, ada linknya. Nah, tadi di sini kita coba gini, klik di sini. Ini kan ada klik di sini, kita coba lihat registration, open self registration, artinya dia sendiri. Nah, itu harus bisa dilihat di sini ada harganya, ya bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini berbayar sebenarnya kalau misalnya kita buat di sini ya. Nah, untuk personal di sini ada ya. Nah, sudah. Jadi kita copy linknya ini berarti bisa masuk 100 orang, tetapi dia harus menggunakan satu link. Dan bisa kita koneksikan langsung ke website ya, kita koneksikan langsung ke website, bisa digunakan oleh 100 siswa. Nah, jadi untuk menambahkannya tadi ya berarti harus kita gunakan seperti tadi dengan memasukkan nama-nama siswa, yaitu cara yang keduanya seperti ini. Cara yang pertama tadi yang dari sini kita masukkan semua siswa. Jadi cara pertama tadi kita masukkan nama-nama siswa dari klik tes ya. Kemudian kalau kita misalnya menggunakan cara kedua, kita menggunakan satu link, tapi yang bisa masuk hanya 100 orang. Itu pun dia harus masuk melalui Gmail ya, oke, atau dari email ya, oke. Nah, itulah informasi sekedar buat Bapak Ibu yang mau belajar dari TimeEV untuk melaksanakan ujian online dari Google Form. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat hasilnya bisa diklik nanti di sini CSV. Nah, bisa diklik for analytic ya. Jadi kalau misalnya mau lihat soalnya bisa dari view form ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mau menghapus link-link ini bisa diklik di sebelah kanan ini. Bisa diklik misalnya Rudy hapus, atau misalnya ini sudah digunakan ya kan. Nah, ini sudah berarti hanya satu orang, Sarah, yang bisa menggunakan ini. Jadi kalau ini yang kita gunakan, boleh Bapak Ibu misalnya contoh menggabungkannya di dalam Excel misalnya. Contoh Ibu buat misalnya di Excel, baru Excelnya kita share, baru siswanya milih dari sana juga boleh ya. Oke, nah itu dia caranya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung di channel YouTube saya ya. Nah, semoga bermanfaat caranya tadi, cara pertama dan cara kedua. Cara pertama tadi kita masukkan nama-namanya, kemudian cara kedua adalah dengan public from link, satu link tapi untuk 100 orang maksimal. Jadi 100 orang maksimal itu dia harus registration open self by ya Gmail ya. Jadi dia masuk by Gmail. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat, semoga sukses. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih.